jamaah salat subuh yang tergabung di dalam jamaah rutin Masjid Baitur Rahman sebagai masjid yang banyak diberi nilai oleh masyarakat, masjid yang paling istiqamah mendirikan salat 5 waktu. Tidak ada jamaah kaget di sini, tapi betul-betul jamaah istiqamah yang hadir dari berbagai tempat, berbagai domisili, menegakkan salat jamaah 5 waktu. Dan juga pada subuh yang mulia ini bergabung dengan jamaah syiar muhibbah subuh sebagai bahagian untuk memancing masyarakat Kota Luxmawe, menggugah hati orang-orang yang mukmin agar berkenan, bukan memenuhi seruan daripada Al-Khadim, bukan memenuhi seruan daripada pembina, tapi memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Hamba Allah, jamaah salat subuh yang berbahagia, kita baru saja dimeriahkan dengan apa yang kita lihat di media kemarin. Banyaknya Twibbon yang beredar di medsos tentang Hari Santri Nasional HSN yang ke-8. Ini satu kebanggaan dan satu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah negeri ini untuk kaum santri, sehingga adanya yang disebut dengan Hari Santri Nasional. Ketika hari-hari yang lain sudah ada, kita mendengar hari narkoba misalnya, hari AIDS, hari malaria, banyak sekali nama-nama hari buruh misalnya. Belakangan secara resmi 8 tahun yang lalu digagas dengan yang namanya Hari Santri Nasional. Walaupun sejarah hari itu sudah jauh berlangsung sebelum kemerdekaan, namun ketika negeri ini merdeka pada tahun 1945, dan negara-negara yang lain masih ada yang berminat untuk menjajah dan merebut kemerdekaan itu, masih ada hasrat untuk mengganggu kemerdekaan yang telah diperoleh, maka para ulama di negeri ini seperti Allah yarham Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari misalnya, atau ulama-ulama lainnya, tokoh-tokoh agama lainnya, mengajak para itu bertebaran di tempat-tempat pengajian pesantren sebagai santri untuk turut berkontribusi, bahkan menjadi pemain utama dalam mempertahankan kemerdekaan negeri ini. Karena seruan itu dulu dilakukan pada tanggal 26 Oktober, maka atas saran para ulama-ulama Indonesia berharap kepada pemerintah menjadikan tanggal 22 Oktober itu sebagai Hari Santri Nasional yang kemarin sudah diperingati di banyak pesantren dan di mana-mana secara nasional. Ini satu afiliasi yang sangat menguntungkan kita umat Islam yang diberikan oleh pemerintah terhadap kaum terpelajar. Dan ketika kita mendengar kata-kata santri, walaupun bahasa itu bukan dari bahasa kita orang Aceh, tapi di dalam sejarahnya disebut dari istilah orang Jawa, santri, orangnya orang yang pesantren, itu maksudnya orang mengaji.
Dan santri di sini adalah orang-orang yang memberikan orientasi secara khusus dan takhasus dalam tafaqquh fiddin, dalam memahami agama. Maka kalau teringat dengan istilah hari santri, hari memahami agama di negeri kita ini, hari belajar agama, hari peduli agama, hari fokus kepada agama, hari fokus kepada belajar. Walaupun belajar itu bukan hanya tanggal itu, tapi itu sebagai kenangan dan sebagai memori kemuliaan yang paling besar di negeri kita ini. Maka kita bersyukur melalui momentum hari santri, kita bisa berorientasi kepada ilmu agama yang kita belajar. Walaupun kita bukan lagi misalnya sebagai santri aktif di pesantren, di daerah-daerah, tapi kita hari ini telah menyebar menjadi anggota majelis taklim, menjadi anggota pengajian, menjadi simpatisan jamaah, menjadi simpatisan kebaikan, tapi itu bermula dari santri. Rukun salat yang kita praktekkan hari ini itu orientasinya santri. Saat kita jadi santri lah diajarkan ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Saat kita jadi santri lah diajarkan tata cara salat, tata cara wudu dan sebagainya. Saat jadi santri lah kita diajarkan adab, kesopanan, memberi salam, menghormati yang tua, menghargai yang muda. Itu semua berorientasi dan afiliasi pada saat kita menjadi santri. Pada saat menjadi santrilah kita disuruh menghormati orang tua, memuliakan guru, memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Sebahagian besar dari apa yang hari ini kita praktekkan dalam kehidupan itu adalah modal saat kita menjadi santri. Maka alhamdulillah pemerintah menghargai hari santri. Mudah-mudahan tidak ada lahir hari yang lain, hari preman misalnya, tapi hari santri karena orientasi kepada agama. Ma Allah muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia. Ketika bicara santri, maka tidak terlepas dari kitab. Karena santri pasti memahami kitab. Apakah kitab itu yang kitab klasik dalam kitab Mu'tabarah yang telah ditulis oleh para ulama-ulama dahulu dalam kurikulum ilmu agama, ataupun kitab-kitab yang sudah dimoderasi, disesuaikan dengan kurikulum perkembangan zaman, atau kurikulum yang sifatnya maudhu'i, yang sifatnya tematik untuk mudah dipahami mungkin secara praktis, tapi ketika menyebut santri itu dipastikan dia mengenal kurikulum ilmu agama dan keagamaan. Oleh karena itu maka praktek-praktek ibadah kita adalah hasil daripada santri. Walaupun dalam makna yang luas, bukan maknanya kita hari ini mesti masih terkurung di pesantren misalnya, karena kita sudah menamatkan satu jenjang dan sudah keluar daripada arena, tapi nilai kesantrian itu tetap saja melekat pada diri kita. Ama Allah yang berbahagia, apa yang kita pelajari ketika kita dahulu menjadi santri? Atau dalam makna yang lain, santri yang bukan dinamakan pada pesantren, walaupun itu adalah makna yang paling utama. Mungkin dalam bentuk sekolah, yang hari ini sekolah itu menjadi terpadu. Pesantren di sana, sekolah juga di sana, tapi itu santri. Mungkin bertambah dari segi jumlah mata pelajaran,
tapi tidak terlepas dari bab-bab yang dipelajari secara sistematis dan sistemik, pelajaran-pelajaran agama yang diawali daripada babut taharah, kitabut taharah, faslun fit taharah, kebersihan. Dan itulah yang dipahami oleh seorang santri. Santri belum paham hukum zakat pada saat dia masih belajar saat itu, yaitu hukum taharah. Maka digampung tanyang habis keradro, nah kan buat gejawab ulung mantang bab taharah. Kenapa bab yang lain belum? Karena didahului dan diawali dari bab itu sehingga dia tidak melangkahi bab yang lain dulu. Nanti ditanya kawannya, sampai di mana sudah mengaji? Oh, saya sudah lewat bab taharah, sekarang masuk babus salah misalnya. Jadi berjenjang dan terus sistematis secara sistemik sehingga santri paham akan tata cara ibadah yang benar. Sampai hari ini kita walaupun pasca santri, ba'da santri, tapi alumni santri dalam makna yang luas, di sanalah kita mendapatkan pengetahuan teori dan praktek dari sebuah pesantren. Dan negeri ini sangat banyak berhutang budi dan jasa kepada para santri yang telah mempertahankan kemerdekaan, bahkan merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda dan penjajah Jepang. Tidak heran ketika nama-nama pahlawan itu semuanya terlihat dari kaum pesantren dan ulama-ulama yang berkaliber. Maka hari ini kita hargai jasa itu, jasa para ulama, jasa para orang-orang yang peduli dan memberikan perhatian kepada agama. Kita hidup menikmati kemerdekaan. Jangan sampai seperti ibarat orang yang mengatakan, untuk tatagun bu goreng, kita goreng nasi itu lebih enak ditaruh cabenya lah, untumuruynya, boh alia, semua kita taruh saat masak nasi goreng. Dan kita bilang, kalau ibu-ibu bilang ke anaknya, anak perempuannya, nyambek tua boh untumurui, tuk pulumak kuah, bek tua boh rua. Tapi ketika kuah itu sudah masak, gekunya nyambek roh kapajauh rua, kapinah rua ile. Ketika nasi goreng sudah siap disajikan, bek pajauh untumurui, pinah untumurui ile. Nyambek kap capli, kapinah capli. Benar ya mitra capli ke boh. Ada yang masak bu goreng, kabuh capli. Tapi negeri ini tidak membuang jasa para ulama. Ketika berperang melawan penjajah, semuanya diajak para ulama, para tokoh-tokoh agama, para santri dulu berjuang, merapatkan barisan, mempertahankan negeri ini. Maka setelah negeri ini merdeka, tentunya tidak dibuang. Seperti urung bah untumurui langpingan bu, urung bah capli langpingan bu, urung pinah boh alia. Sementara sebelum nak kuahnya itu masak, dia cari berbagai rempah-rempah. Jangan sampai setelah nasi atau kuah itu masak, itu dulu yang dibuang. Teman yang ibarat daripada untumurui, gubah untumurui, gupingat, bek kapajah untumurui, bek kapajah rega, bek kapajah bohalia. Maka negeri yang sangat mulia ini tahu persis betapa mulianya para pahlawan yang sangat berjasa membela negeri ini dulu, sehingga jasa para santri tidak dapat dilupakan. Alhamdulillah lahirnya Hari Santri Nasional yang kemarin diperingati sebagai hari ke-8 tahun, ke-8 kalinya. Hamba Allah yang berbahagia, di dalam kita menjalankan ibadah,
tentu ada pancaran-pancaran. Baik pancaran itu kadang-kadang terlihat dari penampilan, dari tangibilitas kita, dari luar kita. Kadang-kadang ibadah itu terlihat dari pancaran bicara kita. Kadang-kadang dari tulisan kita. Sebagai orang-orang yang berafiliasi dengan santri, yang berafiliasi dengan adab, dengan ta'dib, dengan kesopanan, maka orang akan melihat dan menilai, adakah bicara kita adalah bicara orang-orang santri? Namanya yang kon santri lagi nyan haba, yang santri lagi nyan sit, mana bedanya? Adakah kita orang-orang yang berafiliasi kepada kitab, kepada pelajaran-pelajaran agama? Jika orang tidak tahu seperti itu, yang tahu pun seperti itu, mana bedanya? Penampilan, perawakan, tangibilitas yang tampak di lingkungan. Adakah kita orang-orang yang mencerminkan santri ataukah tidak? Padahal kita sudah melalui banyak sekali bab dan teori-teori yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab. Maka di sana ada kebersihan perorangan, ada kebersihan lingkungan, ada kebersihan pribadi, ada kebersihan secara bersama. Tatanan-tatanan kebersihan yang dipancarkan dari kita sebagai umat Islam itu tentu saja dapat terlihat. Sebenarnya kitalah sebagai umat Islam yang menjadikan patron, yang menjadikan acuan, yang menjadikan blueprint daripada kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini dalam potret sebagai kesantrian. Santri diajarkan sopan, maka ketika kita tamat daripada santri ataupun tamat daripada pendidikan usia dini dan usia remaja, kita berlaku sopan dalam bicara kita. Hana cumarut-cumarut yang mbak Facebooknya, hana cumarut-cumarut yang mbak TikToknya, hana mudawa mutiga-tiga ilmu yang mbak Facebook, mutiga-tiga ilmu yang pegot-pegot video, carut gop, salah gop dan sebagainya. Semestinya itu bukanlah pancaran daripada ta'dib dan adab yang telah diajarkan kepada kita. Terserah bagi orang-orang yang mungkin jauh dalam dunia santri, anda mengedepu api putra santri, tapi mestinya tidak dilakukan juga oleh orang yang menyandang santri. Terserah mungkin dilakukan oleh orang yang tidak tersentuh dengan pengajian-pengajian, tapi mestinya tidak dilakukan oleh orang yang senantiasa hadir di dalam saf pengajian. Kita menghargai sesama kita, dipastikan ada diferensiasi sosial. Secara sosial kita berbeda, karena berbeda daripada latar belakang kita. Juga diferensiasi dalam pemahaman, itu pun tidak bisa dielakkan, apalagi zaman sekarang. Banyaknya media ilmu pengetahuan. Kita membaca tidak pada rujukan yang sama. Kita mengaji tidak pada ustadz yang sama. Kita beribadah bukan pada masjid yang sama. Tetapi perselisihan, perbedaan yang dalam koridor itu adalah dibenarkan, tidak menjadikan permusuhan. Hamba Allah muslimin, jamaah salat subuh yang berbahagia. Kehadiran kita sebagai jamaah SMS yang keliling dari masjid ke masjid, ini sebagai afiliasi yang paling besar di dalam menjadikan kita sebagai santri. Maka sebutan Hari Santri Nasional jangan dikonotasikan sebutan anak-anak. Wacaranya Hari Santri Nasional, putar namanya. Ada anak miat bak balai bet, ada anak miat bak sikula emsen, ada anak miat bak pesantren, ada anak miat bak rangkang. Bukan. Santri dalam makna yang luas, dalam makna yang dikaitkan dengan memahami agama, tafaqquh fid din. Ketika santri itu bertebaran di seluruh negeri ini, maka akan mewarnai semua kebijakan-kebijakan. Indahnya seorang santri
Jadi DPR misalnya mewarnai kebijakan. Indahnya santri menjadi eksekutif mewarnai kebijakan. Indahnya santri menjadi pejabat mewarnai kebijakan. Apalagi indahnya santri menjadi orang tua, akan melahirkan potret-potret agamis, potret-potret yang religius di dalam kehidupan kita. Santri saja yang menjadi penjual kopi, seandainya dia santri, dia menjual kopi dan membuka warung, nyai putulih bawa warung, mohon maaf sedang maghrib, kita istirahat dulu salat, itu putulih. Atau dia tahu menegur, haji nepiyuh kamu gerik untuk kita mengelong kedai kopi, yuk kita sama-sama ke masjid. Kalau memang nilai santri itu dibawa ke mana-mana. Dalam kehidupan dan lini kita bawa santri kita ini. Kita pedang Honda, tentu kita parkir yang tertib karena kita santri, tidak mau mengganggu orang lain. Kita bangun kios-kios kita tidak mungkin di atas trotoar karena itu tempat pejalan kaki yang mengganggu orang lain. Hanya mungkin santri ulok-ulok lampu merah pun dia langsung melaju. Karena santri mengajarkan kesopanan, mengajarkan adab, dan mengajarkan sopan santun. Semoga momentum Hari Santri yang baru saja diperingati di Indonesia ini kemarin itu mewarnai nilai-nilai kehidupan kita di dalam mengamalkan pelajaran-pelajaran yang telah ditulis di dalam kurikulum santri beriringan dengan kurikulum ilmu umum yang melengkapkan daripada pelajaran-pelajaran yang mesti kita ketahui. Saya kira demikian, mudah-mudahan mau'izah singkat ini ada manfaat bagi kita semua dan mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.